terpercaya. Tak lolos CPNS, pencakar blokade jalan. Monitoring ternak sapi, pastikan bebas penyakit mulut dan kuku. Keindahan desa wisata Namatota, Kaimana. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias. Inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Kita awali berita utama saudara, tidak lolos tes CPNS puluhan pencari kerja di Manokwari melakukan aksi pemalangan jalan dengan menggunakan batang pohon dan membakar ban. Aksi pemalangan jalan dilakukan di ruas Jalan Trans Papua Barat, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari. Ada juga di Distrik Pravi dan Distrik Manokwari Selatan. Mereka menilai hasil tes CPNS formasi tahun 2021 syarat kepentingan politik. Mengingat pengumumannya dilakukan setelah Bupati dan Wakil Bupati Manokwari terpilih menjabat, sehingga Bupati diminta beri penjelasan akurat. Sementara itu Bupati Manokwari Hermus Indo yang ditemui pada tempat terpisah, bilang pemerintah daerah tidak mengintervensi hasil tes CPNS tersebut. Sebab pelaksanaan tes CPNS formasi 2021 dilakukan secara online yang hasilnya dikeluarkan oleh BKN di Jakarta. Untuk memenuhi persentase OA dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Manokwari telah memenuhi. Artinya sebagian besar yang diterima hari ini adalah orang asli Papua, sudah 80%. Itu. Baik yang bapaknya masuk kategori 1, bapak mama OA, atau salah satu maupun yang juga lahir bersama Manokwari, Labema. Jadi itu juga sudah terakomodir. Lalu sistem testingnya itu juga dilakukan secara online atau CAT. Artinya hasil CPNS itu tidak ditentukan oleh kepala daerah ataupun pejabat yang berwenang di daerah. Tapi hasil CPNS itu ya ditentukan oleh para peserta yang ikut testing itu sendiri. Sebelumnya pada penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021, pemerintah Kabupaten Manokwari menyediakan sebanyak 308 kuota bagi para pencakar. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Kita beralih ke Gorontalo, saudara. Ular kobra sepanjang 2 meter masuk ke dalam rumah gegerkan warga Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Evakuasi ular berlangsung alot dan dramatis lantaran ular berpindah-pindah hingga masuk dalam lemari rumah warga. Warga Kelurahan Leato Timur, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo digegerkan dengan ular kobra sepanjang 2 meter lebih masuk ke pemukiman. Petugas Damkar Kota Gorontalo bersama Polsek Kota Timur yang menerima laporan berupaya evakuasi ular. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, ular berhasil ditemukan dalam lemari pakaian di rumah warga. Evakuasi ular dilakukan Damkar dan petugas Polsek berlangsung cukup dramatis hingga menimbulkan kepanikan. Jadi segera penyampaian ke masyarakat juga bahwa apabila menemukan jenis binatang seperti ini, apakah ular berbisa atau tidak berbisa, itu dipantau saja. Untuk selanjutnya dilaporkan ke petugas terkait yang berkompeten untuk menangani hewan-hewan berbahaya. Nah itu jadi alotnya tadi karena sudah bergeser.
Jadi dari luar masuk ke dalam rumah, sementara tidak dipastikan posisinya di mana. Nah ini yang sementara tadi kami dari Damkar dengan dari Polsek Kota Timur ya Pak? Kota Timur. Izin dari Polsek Kota Timur sama-sama berusaha mencari, ya lumayan alot. Ular yang berhasil dievakuasi selanjutnya dibawa ke kantor Damkar Kota Gorontalo dan selanjutnya akan diserahkan ke BKSDA Gorontalo. Masyarakat diimbau agar selalu waspada jika menemukan ular segera melaporkan ke pihak damkar ataupun kepolisian. Tim Liputan Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Bupati Manokwari Hermus Indo menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan para distrik. Bupati berpesan agar pengguna anggaran tidak boros. Penyerahan DPA ini menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran. Di tengah efisiensi anggaran secara menyeluruh, maka penggunaan anggaran mengacu pada program prioritas pada masing-masing perangkat daerah. Pembiayaan difokuskan pada program pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, di antaranya pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan, serta peningkatan UMKM. Dengan demikian dapat memperkecil pemborosan anggaran, sehingga pembangunan di daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Pimpinan perangkat daerah sebagai pengguna anggaran secara rutin melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD tersebut. Hal yang penting juga soal transparansi penggunaan anggaran. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan pahami bersama bahwa kondisi fiskal nasional dan daerah saat ini berkembang sangat dinamis, sehingga menuntut kita semua untuk menerapkan kebijakan efisiensi secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk mengefisienkan seluruh belanja daerah pada APBD Kabupaten Manokwari guna menghindari pemborosan dan mengarahkan anggaran secara optimal pada program prioritas pembangunan daerah yang berdampak langsung kepada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Monitoring ternak sapi, pastikan bebas penyakit mulut dan kuku. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya bersama Kabupaten Kota melaksanakan monitoring ketersediaan ternak sapi untuk Idul Adha nanti, di mana sejumlah ternak yang diperiksa ditemukan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit mulut dan kuku. Monitoring ini dilakukan pada sejumlah peternak sapi di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ditemukan semua hewan dalam kondisi sehat secara fisik, hanya beberapa ditemukan cacingan, namun masih bisa ditangani dengan pemberian obat cacing. Selain Kota Sorong, monitoring ini juga dilakukan pada peternak sapi di Kabupaten Sorong. Terkait stok kebutuhan hewan jelang Hari Raya nanti, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya memastikan masih mencukupi. Saat ini lalu lintas peternak daerah luar daerah sudah dibuka oleh pemerintah, sehingga jika mengalami kekurangan bisa didatangkan dari luar daerah yang bebas penyakit mulut dan kuku. Kami mengadakan kegiatan monitoring ketersediaan ternak sapi untuk Idul Adha 2025. Begitu. Jadi dari hasil pemantauan kami berkaitan dengan terutama kesehatannya ya. Untuk kesehatannya kami lihat tadi beberapa titik ternak sapi dalam kondisi sehat secara fisik. Mungkin ada beberapa tadi ditemukan cacingan,
tapi sudah dibicarakan dengan peternak dengan dinas terkait bahwa nanti akan diberikan obat cacing sampai dengan masih 1 bulan ya untuk Idul Adha, jadi masih bisa diberikan obat cacing. Sejauh ini puji Tuhan masih bebas penyakit mulut dan kuku dan juga penyakit ternak sapi lainnya masih bebas. Hingga saat ini total ternak sapi di Papua Barat Daya mencapai 12.000. Pengecekan akan dilakukan kembali 2 minggu jelang Idul Adha untuk memastikan stok yang ada tercukupi. Sementara itu, salah satu peternak mengaku hingga saat ini kesehatan ternak sapi terus dijaga dengan pemberian vitamin dan pemberian makan, serta penyiapan pakan yang cukup. Ya sudah saya siapi sudah lama itu, saya kasih obat cacing apa itu, maksudnya kesehatan sapi itu sudah saya siap. Gitu. Untuk kesulitan pakan ada tidak Pak? Kalau pakan ya saya itu kan sama anak istri kan begitu Bu ya, namanya kita ini kerja keras itu kan begitu Bu. Jadi setiap hari tetap cari apa ya? Iya Bu. Tiap Tidak hari, ada kesulitan ya Pak ya? Iya sih, memang sudah kerjaannya begitu Bu. Sejumlah peternak mengaku hingga saat ini sudah mulai ada pemesanan dari masyarakat. Sedangkan untuk harga tergantung bobot dari sapi tersebut. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, harga bumbu dapur di Pasar Pinasungkulan, Karombasan, Kota Manado terpantau masih tinggi. Pedagang mengaku khusus harga cabai keriting mengalami kenaikan signifikan dalam 1 pekan. Pergerakan harga bumbu dapur di pasar tradisional Pinasungkulan, Karombasan, Kota Manado terpantau masih tinggi. Cabai rawit dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, bawang merah dijual seharga Rp45.000 per kilogram, bawang putih seharga Rp45.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting bervariasi di rentang harga Rp68.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk bumbu dapur jenis cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan tomat masih tergolong tinggi. Kendati harga cabai rawit sebelumnya sempat mencapai Rp100.000 pada pekan lalu. Pedagang bilang harga jual bumbu dapur di pasar tradisional Pinasungkulan berdasarkan harga di tingkat pengumpul. Selain itu, bila stok dari petani berkurang, harga juga akan naik. Harga ini Pak, sudah sejak kapan harganya 76? Baru 3 hari. Oke. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 90. Oh, jadi kalau dibandingkan sebelumnya ada penurunan. Tapi dia kalau normal berapa Pak biasanya? Ya, Kalau normal biasa berapa? normal 60. Tapi ini berarti masih tinggi ya? Iya, masih. Pak, ini kenapa harganya ini masih tinggi Pak? Kurang DP rica. Pengiriman kurang dari Gorontalo. Ini saya penjualan 68. 68. Ini harga naik atau seperti apa Pak? Naik. Sebelumnya berapa Kak? Sebelumnya dia cuma 44.000. Pak, sejak kapan harganya naik? Semingguan. Sudah seminggu. Ini kenapa naik Pak? Dan tahu juga mungkin dari petani tuh. Sedikit stoknya begitu. Iya. Warga berharap harga bumbu dapur ini bisa kembali normal, apalagi bumbu dapur ini merupakan kebutuhan sehari-hari. Selain harga cabai rawit, cabai keriting, bawang merah dan bawang putih yang masih tinggi, harga jual tomat pun masih tinggi dengan harga Rp20.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Keindahan desa wisata Namatota Kaimana. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan.
Saudara, selain wisata Teluk Triton yang terkenal dengan gugusan Pulau Karangnya, Kabupaten Kaimana, Papua Barat juga memiliki satu desa wisata yang bernama Namatota. Tempat ini terkenal dengan keindahan alamnya. Desa Namatota dapat ditempuh sekitar 30 sampai 45 menit dari pelabuhan Kaimana menggunakan speedboat. Mendekati dermaga Desa Namatota, pengunjung disuguhi pemandangan hamparan pasir putih dan air laut yang jernih penuh ikan dan terumbu karang. Sebagai salah satu destinasi wisata, penduduk di Namatota menyiapkan spot bersantai bagi pengunjung yang dapat digunakan juga untuk bersuah foto dengan latar belakang Pulau Karang. Penduduk di desa Namatota hampir sebagian besar beragama Islam, sehingga selain terkenal dengan keindahan alamnya, desa Namatota juga memiliki nilai sejarah, terutama dalam hal penyebaran agama Islam. Di desa Namatota sendiri, belum ada hasil kerajinan dari masyarakat setempat untuk ditawarkan bagi wisatawan saat berkunjung karena minim pelatihan. Yang untuk pertama itu masalah terumbu karang apa yang ada di laut ini. Terus mungkin ada pengrajin apa. Dan selanjutnya dari situ ya mungkin perlu pembinaan dari kabupaten juga. Karena di sini orang baru. Masalah pariwisata itu di Kaimana ini baru. Karena bandara saja belum bisa siap untuk pesawat besar. Jadi kita perlu belajar banyak. Saat ini kendala utama yang masih dialami masyarakat di desa Namatota yakni permasalahan konektivitas telekomunikasi. Masyarakat berharap kedepannya pemerintah lebih perhatian dalam menyiapkan fasilitas yang memadai, khususnya bagi desa yang memiliki potensi wisata. Flora Batlairi, Kompas TV, Kaimana, Papua Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong sepekan episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.